pejabat semuanya ntar. Terus kalau kalian jadi pejabat, terus aku jadi apa? Jadi presenter tetap. Presenter ibu pejabat kalian. Iya, jadi nih, nih sebenarnya nih kan kalau lagi masa-masa sekarang nih harusnya kan kita Social social distancing. distancing, kita harus break out nih ya, apa-apa tuh di rumah gitu. Ada Bang Fihan nih, Iya, GM kita. Nah, jadi kalau kayak kita nih ya, kayak orang-orang media seperti kita ini kan nggak bisa nih tinggal di rumah aja. Iya, benar. Terus gimana nih kalau kalian nih, maksudnya untuk menjaga kesehatan kita, matiin dulu ya. Musik lagi. Gimana nih kalian cara untuk menjaga kesehatannya? Kalau Reza sendiri sih ya, kalau misalnya kita kan on air nih, ketemu orang banyak, terus juga di studio juga lumayan rame ya kan. Iya. Nah, yang pastinya kita pakai hand sanitizer. Terus juga nggak usah high five, nggak usah salaman. Sebisa mungkin untuk jaga jarak sama orang kurang lebih 1 meter. 1 meter. Itu kayaknya lebih menjaga kesehatan daya tahan tubuh kayak Yes, benar. suplemen, kayak juga makan makanan sehat juga, Makan buah. sayur, apalagi yang penting banget. Iya, apalagi kalau sekarang kan emang pada dikurangin ya kegiatannya di luar ya. Di rumah kan bisa masak-masak tuh makanan yang Benar. sehat. Kayak bisa bikin salad, terus juga bisa bikin pokoknya apa yang kemarin nggak bisa dibikin tuh sekarang tuh punya banyak waktu Punya buat banyak waktu untuk bikin makanan mencari kegiatan-kegiatan yang produktif untuk dilakukan. Oh, Kayak yes, juga betul. berkumpul keluarga juga. Itu kan kayaknya yang jarang kita lakukan, banget tapi kayaknya ya. sekarang itu kita punya banyak waktu buat berkumpul dan juga banyak membahas masalah-masalah yang mungkin sebelumnya belum pernah kita bahas bareng-bareng. Ternyata banyak masalah juga. Terus aku pengen nanya nih, kalau misalnya Reza nih, kalau di hari-hari seperti ini bangun paginya jadi jam berapa? malah bangun pagi terus. Kayaknya yakin ya kalau gitu ya. Reza bangun Reza. tetap sih bangun pagi, tapi lebih punya waktu untuk tidur siang gitu. Ya biasanya nggak bisa tidur siang, jadinya bisa tidur siang. Terus juga kalau misalnya malam kan karena udah jadwalnya MC sekarang kan pada di cancel, pada di postpone ya. Ya pundi-pundinya kayaknya udah berkurang kan. Bener ya, kita tuh dapat pundi-pundi dari hasil kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat pundi-pundi. Benar. Ya kan? Terus kalau Viva nih, bangunnya jam berapa nih? Ya pastinya selalu 14 pagi. hari kita break out. Masih ya pagi ya. Pagi Ya, pastinya, subuh tetap harus udah benar. subuh. Udah Apalagi kita bangun. juga sekarang kayaknya harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan juga ya. Karena kayaknya ada semakin takut dengan dunia seperti ini kayaknya ya. Iya, bencana udah di mana-mana, say. Mekah aja udah pada sepi ya Oh, kan. iya, benar. Ngeri banget. Sedih sih sebenarnya Iya, kalau sedih, kita ingat itu gitu kan. Terus dengan memikirkan ya Allah ini wabah corona ini sampai kapan? Sebentar Iya. lagi kita mau Ramadan ya. Benar, yang biasanya di RPTV sendiri nih ada punya kampung Ramadan, terus juga banyak ya, program-program Ramadan nih ya. Sekarang tuh kayak, aduh ini bakalan kelar nggak sih sebelum Ramadan? Kita tuh jadi kayak Parno deg-degan, gitu ya, parno, kayak iya. takut. Aduh, takut banget ya. Apa yang Apalagi bakal terjadi sebulan ke depan, Iya, 2 bulan, 3 bulan ini selesainya kapan? Terus kita nggak pernah tahu loh ini ujungnya gimana. benar banget. Apalagi sekarang tuh semoga udah baik-baik saja. udah mau selesai ya, Mbak. Sedih banget sih Masa Pipa ngomongnya. Serem gitu kan. Kayaknya kita tuh kayak lebih harus prepare sama diri kita juga. Iya, benar banget. Bukan cuma kita untuk menjaga kesehatan, tapi kayaknya aduh lebih Aduh, harus menjaga akhlak juga ya. kayaknya gitu deh. Kayaknya udah harus lebih baik lagi gitu kan. Iya, benar. Terus nih aku mau tanya nih, kalau misalnya siaran nih kan ya sebenarnya ya sebenarnya sih aku juga lah ya agak was-was gimana gitu Iya. kan datang ke kantor, sementara barang-barang di kantor itu kan dipakai bukan cuman kita aja yang pakai nih. benar. Apalagi kalau di studio nih misalnya lagi on air kayak mejanya, Kayak clip-on juga. kayak clip on-nya gitu benar. kan, perlengkapannya gitu. Terus kalian gimana nih mengantisipasinya? Emang sih dari kantor ya udah ada apa sih namanya kayak Hand sanitizer. ya yang kayak begitu barang-barang itu selalu dibersihin gitu kan. Tapi kan kita nggak, dari diri kita sendiri kan juga harus sadar nih untuk menjaga gitu. Terus cara kalian untuk jaga nih gimana? Kalau misalnya nyampe nih kantor mau siaran, terus
kalian ngapain duluan tuh? Kalau nyampe sih ya pasti pakai hand sanitizer. Terus juga Tangga, kalau naik tangga jangan pegang. jangan Bener. pegang-pegang. Kalau bisa nggak usah pegang apapun yang ada. Nggak pegang apapun. Usahakan. Kita tuh sekarang kayak buka pintu ya, buka pintu di studio ataupun kita misalnya belanja di minimarket atau apapun yang punya pintu gitu, jadi harusnya dorongnya pakai bahu gitu. Benar. Sebisa mungkin jangan pakai tangan kita untuk pegang gagangnya karena itu kita nggak ngerti ya, itu Tapi yang hukumannya pusingnya banyak ada satu, banget. nariknya gimana itu? Itu yang menjadi bingung. Aduh gimana? Iya, benar. Tariknya gimana? Iya, benar. Karena kan dia tarikannya dari luar kan, dorongannya dari luar maksudnya bukan Yes. dari dalam. Kalian megang hand sanitizer nggak nih kemana-mana? Iya sih, bawa Punya sih. dong. Tapi tetap lah ya, cuci tangan pakai sabun itu adalah hal yang paling baik lah. Iya, benar, Jadi paling. nyampe langsung cuci tangan pakai sabun. Nah, Paling kalau aman. misalnya pulang siaran nih, Pulang siaran, kalau pulang siaran ataupun dari manapun dari luar, pokoknya even ke depan doang, cuma ke warung depan doang ya kan, kita harus cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu sebelum kita kayak megang handphone, megang kursi. Kadang kita langsung nyampe plug langsung megang remote TV, remote AC atau apa, harus cuci tangan dulu sih pakai tangan, sabun. benar. mandi nggak? Mandi langsung kalau misalnya keluar kayak udah hampir sebentar 1 doang. jam, Iya. udah lebih dari 1 jam itu pastinya balik mandi, baju langsung udah Baju ditaruh langsung di mesin ya. cuci, langsung diganti gitu. Dan juga langsung cuci tangan, cuci muka juga wajib sih sebenarnya. Iya, Dan benar. juga kalau aku langsung handphone langsung dibersihin karena kita kayaknya di luar nggak tahu ya bekas pegang apa atau mungkin debu-debu ataupun bukan hanya virus-virus corona gitu. Mungkin debu-debu lain juga mengendap di sana, mungkin kita bisa lebih bersihin pakai tisu basah antiseptik ataupun benar. banyak lah hal. Dan cucian kayaknya lebih membludak ya, Iya Bu, ya. itu pasti. Bener. Hal itu. Sehari itu bisa berapa baju gitu Banyak, kan yang iya. masuk ke dalam Cucian ya. ini apa bak lagi apa namanya tuh tempat pakaian kotor ya. Nah, nih kalau misalnya soal nih masker nih ya, kayak sekarang nih kita nggak, ini sebenarnya riskan nih ya, kita nggak gunain masker terus kita duduknya juga sebelah. Tapi kalian nggak ada riwayat pergi keluar daerah? Nggak ada, Kalian alhamdulillah gua Alhamdulillah, ya, iya. nggak ada. Oke, aku juga nggak. Nah, maksudnya gini loh, ketika butuh kayak masker atau hand sanitizer gitu, kalian ngerasa ini nggak sih, kesusahan nggak sih nyari? Kalau hand sanitizer kayaknya masih banyak ya, maksudnya masih banyak juga Karena orang bisa yang buat dipakai sendiri ya. benar. Dan Cuman juga itu bisa- nggak ini loh, maksudnya itu kan juga nggak apa ya, nggak bisa kita percayai Benar. 100% Yes. kuman Benar. apa virus corona itu bisa mati kan ya, dengan buatan sendiri sebenarnya. Iya, bisa benar. kayaknya lebih banyak cuci tangan aja kali ya pakai Iya, sabun, terus sama nggak ya, usah menyentuh muka kayak bagian hidung, mata, juga bibir. Itu mungkin lebih cuci muka lebih sering juga, cuci rambut juga. Katanya sih di bulu-bulu itu lebih cepet ya katanya ya untuk debu-debu yang kayak gitu. Jadi kayaknya lebih pulang langsung mandi keramas gitu ya. Dan juga kayaknya kalau misalnya memang kalau kayak masker sih udah lama banget nggak pernah nemu masker. Benar. Udah lama banget ya, udah dari di Wuhan dulu yang pertama kali ya kan, sampai sekarang pun aku belum pernah nemu masker di apotek ataupun di kayak minimarket gitu, karena biasanya kan ada aja gitu ya yang jual masker dan harganya pasti sangat-sangat murah, sangat-sangat terjangkau ya, cuma 2.000 satu piece itu. Sekarang tuh harganya mahal banget dan susah banget untuk ditemuin. Tapi kalau misalnya untuk hand sanitizer itu banyak memang yang jual ya, apalagi banyak yang jual tapi harganya mahal Harganya ya. Bener ya, Mbak. biasanya 50.000 bisa jadi 300.000 nih kita Iya, beli. 1 liternya tuh bisa sampai 300.000 Itu yang loh. 500 mili loh, 300.000 Iya, dijual 500 orang mili. gitu kan. Luar Tapi ada yang biasa 400 kemarin jual, ya ampun Yang rasanya. harga 8.000, Iya bener-bener. yang harga 8.000 yang kecil-kecil itu kan itu bisa mahal banget. bisa sampai 70.000, 80.000, 90.000. Oh my god, itu yang jual bisa kaya mendadak kayaknya. Dan kayaknya tuh gitu nggak sih kalau selama ini dibuang-buang doang, dibeli terus ya udahlah taruh di atas terus nggak dipakai. Tapi sekarang tuh kayak ya ampun bisa diambil lagi. Nah ini pemirsa, kita nih udah sampai di, kita coba ya di, biasanya kalau kayak di toko-toko supermarket kayak gini kan ada nih yang jual apa sih, masker, atau hand juga hand sanitizer. sanitizer gitu. Kita coba yuk, ada nggak ya? Ada nggak ya kira-kira? Semoga ada deh. Karena kan
agak akhir-akhir ini kayaknya udah mulai nih pemerintah nih kayaknya apa sih mengusahakan supaya barang-barang itu tuh ada gitu kan. Benar, Kita dan juga coba yang cek. pengepulnya juga udah banyak ditangkepin kan. Iya, pengepul. Iya, ada pengepul ya. Penimbunnya itu lah maksudnya kan ya, gitu kan. Aku inget ya kalau pengepul tuh tau nggak apa? Apa? Pengepul ikan. Enggak, aku ingat waktu berburu babi kemarin. Oh, pengepul babi. Jadi babinya tuh habis ini dikasih ke pengepul gitu. Jadi otaknya tuh pengepul. Kita nggak tahu apa pengepul sebenarnya. Ya udah yuk kita coba Iya, kita nyampe di salah satu supermarket, kita coba masuk yuk. Oke. Kita coba tanya nih kira-kira ada nggak? Nggak boleh hand sanitizer. Coba tanya ini udah kali. Maskernya mbak? Kalau tisu basah yang antiseptik itu juga nggak ada? Tisu bayi ya deh? Oh, itu udah lama mbak dia pasang? Kalau yang sanitizer-nya udah lama, kalau maskernya kemarin sempat masker lihat. Kalau biasanya tuh harganya berapa sih pakai antis gitu yang Harganya normal 15-an harganya. Iya, tapi sekarang kan banyak banget yang jual dengan harga yang luar biasa, mahal banget berkali-kali lipat. ya. Udah deh, makasih ya mbak ya. Kan nggak ada. Iya, kita harus cari kemana lagi dong? Kayaknya kita harus keliling satu Bengkulu deh. Apotek ada nggak? Apotek biasanya ya. Biasanya, tapi kalau masker kayaknya udah banyak kosong juga sih yang Kita coba yuk, kita coba lihat. Ada. Panas ya. Panas banget. Luaran panas. Ini kalau panas kayak gini kayaknya lebih baik berjemur dulu ya kayaknya. Tapi jangan jam segini juga kali. Tapi malah jam 10. Jam 10. Ini jam 10 itu waktu yang terbaik loh. Tapi kayak udah berasa jam 12 kira-kira. Iya, panas banget ya. Bengkulu sih. Dan artis-artis itu kayak pada ini banget sih, apa namanya tuh kayak peduli banget untuk menjemur anak-anaknya. Iya, semua jam anggota 10 keluarga. sebenarnya yang terbaik, bukan jam 10 Iya. ke bawah. Jam 10 ini waktunya yang terbaik. 15 menit aja udah cukup ya. Kita juga loh Kita sebenarnya. ke apotek mana nih ya? Kita cari apotek di sana. Mungkin apotek yang agak lebih gede kali ya. Apotek yang gede di mana nih? Di ini di depan. Di depan. Aku Situ ya? Iya, aku. Oh, di depan. Oh, yang di sana. Ya di sana. Oke, berarti agak lebih gitu nih. Harusnya sih ada ya kalau misalnya untuk masker, hand sanitizer, emang itu tuh dijual di apotek, tapi kita nggak tahu ya kalau sekarang. Nah, Tapi juga kalau misalnya ngomongin masker, kayaknya tenaga medis juga lebih membutuhkan juga ya. Iya, Kayaknya benar ada banget, kekurangan yes. gitu. Mungkin lebih kayaknya apa sih, pabriknya mungkin lebih banyakin stok untuk yang masyarakat lebih miris kali lagi ya. tuh yang kayak apa sih, kayak tenaga medis yang mereka nggak punya apa sih pakaian yang ini nih, yang mereka ADP. harus mereka harus pakai plastik apa jas hujan gitu yang harga Iya. 5 ribuan gitu kan. Ya, karena kan mahal juga ya itu Iya sih. satu Dan paket. itu cuma dipakai sekali kan ya, sekali pakai. Hanya 8 jam ya. Iya, benar banget. Dan sekarang tuh masyarakat biasa yang bukan tenaga medis itu juga kayak pada parno gitu, beli-beli ini sarung tangan karet, Karet. gloves gitu, terus Handphone juga sama kayak suap alkohol gitu yang biasanya dipakai untuk kalau misalnya kita mau nyuntik tuh, itu tuh pakai itu disuap dulu pakai alkohol yang iya. kayak kertasan gitu. Dan itu tuh juga sekarang malah diborong sama masyarakat. Harusnya kan itu kan Harusnya untuk tenaga keperluan medis. tenaga medis. Jadi jangan sampai kita juga semuanya panik buying ya, semuanya dibeli, apa-apa yang bisa menghilangkan kuman dibeli. Jangan sampai kayak gitu karena Benar. kasihan banget sama tenaga medis yang mereka butuh banget
tapi barangnya nggak ada. Tapi kayak sabun yang antibakteri kayak tadi masih aman ya kalau kita Pakai lihat ya ini, gitu. iya. Kalau ya sebenarnya sih memang cuci tangan pakai sabun itu adalah hal yang baik, tapi kalau ketika kita ada di mana-mana memang nggak mungkin ya kita dapat air gitu Iya, kan. benar banget. Cuma aku kayak toko-toko atau tempat-tempat keramaian ya, maksudnya yang orang tuh bakal banyak yang masuk, Mm-mm. itu kalau nggak nyediain hand sanitizer gitu ya di pintu sebelum masuk tuh kayaknya jadi agak-agak parno ya. Iya benar banget. Aku serba parno sih sebenarnya sekarang apa. Iya, jadi kayak aduh jangan sampai kita tuh nyentuh apapun gitu loh yang ada di tempat umum. Nah kayak toko-toko atau pasar begitu kan. Iya, Nah itu yang bingung. Iya kan? Gimana kita yang tiap hari Toko, beli makanan? supermarket deh kayak tadi lah ya, yang kita Iya. masukin tuh aja ya kan, kita nggak tahu kita siapa aja yang megang. Bener kan? Bener banget. Tapi itu masih mending sih karena dia tidak kemasan kan. Tapi gimana kalau yang kayak kita beli di pasar, kayak beli ikan, sayur. kayak ayam terus kita bawa ke rumah itu kan jadi bingung lagi kan. Bener. Jadi benar-benar kayak kita tuh aduh ini ada kumannya, ini ada kumannya kayak Iya. senang banget. Tapi memang sisi positifnya nih menurut kalian nih apa? Itu. Sisi positifnya sih Sisi positif ini yang apa? kalian rasakan. Sisi positifnya ya Betul, kitanya betul. jadi lebih ini aja sih, jadi lebih bersih, lebih tahu nih kalau misalnya cuci tangan tuh emang dari dulu. Sebenarnya dari dulu cuci tangan itu emang harus ya, apalagi itu kalau misalnya kita pulang ke rumah harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu. Bener sih kalau dulu orang-orang tuh harus bilang kayak gitu terus, dan sekarang tuh kayak bener-bener oh memang penting ternyata ya. Kalau dulu kan nanti aja deh. Ada yang jual masker. Coba tanya deh berapa harganya. Oke, kita tanya ya. Maskernya berapa, Bu? Yang mana 10 yang ini? Yang itu 10.000. Itu berapa Ini isinya? 20 bagus ini. Oh, itu 20. Oh, yang Ikan yang cuci kain lagi. ya. Ikan cuci lagi ini ya. Oh, gitu. Makasih ya. Iya, iya. Jadi itu emang ada yang Gitu jual, ya, harganya tapi yang ya. kain ya, dan kainnya tuh kayak Kalau kain itu sih sebenarnya mungkin untuk yang sehat sih is okay lah ya. Tapi kayaknya kalau misalnya yang udah mulai batuk-batuk atau gimana gitu, kayaknya kalau pakai kain ngefek nggak sih sebenarnya? kayaknya bakalan kekumpul kumannya di maskernya, soalnya kain kan nggak kita ganti-ganti ya dalam satu hari. Mungkin bisa kamu kalau dilepas dicuci atau mungkin ganti lagi. Mungkin stok banyak, mungkin Stok bisa banyak juga ya sih mungkin. kayaknya. Nah, stok banyak mungkin perharinya ada pakai 5 kali gitu. Tapi masih mending kita menggunakan masker kain dibanding kita nggak sama sekali sih sebenarnya. Terus ini nih di masa-masa kayak gini temen-temen kalian nih pada masih nongkrong-nongkrong nggak? Atau kalian juga masih nongkrong? Enggak. Kayaknya udah parno banget ya. Enggak pernah nongkrong lagi. Nggak nongkrong? Yes, benar. Makan di luar gitu Nggak kan? Kalian lagi. hobi nih makan Nggak. misalnya Nggak. di luaran. Bener. Kalau pengen makan, misalnya pengen jajan apa gitu ya, kita drive thru aja sih. Kalau nggak delivery, kalau nggak ya bawa ke diusahain rumah. nggak usah aja dulu kali Take away ya. aja Iya, ya. bener. Take away aja bawa ke Kalian rumah. pernah nggak misalnya diajakin sama teman-teman gitu, yuk ini yuk kesini gitu? Enggak sih. Enggak sih, ya Enggak. kayaknya udah pada parno semua deh Iya, kayaknya. udah di rumah semua Iya, berarti. pada di rumah Terus semua. kalian tuh supaya nggak boring di rumah tuh pada ngapain? Kalau Reza ngapain kalau boring di rumah? Biasanya video callan sama Iya. teman-teman. Iya, kalau- oh, kirain Sama teman aku Sama sama teman-teman. cowok ya. Sama teman-teman video callan. Kita tuh emang biasa kayak gitu karena memang ada beberapa teman-teman yang udah nggak di Bengkulu lagi. Iya. Jadi kayak sekarang tuh kayak Lebih banyak aduh, waktu ya? iya lebih banyak waktu buat video callan, misalnya sama teman SD, sama teman SMP, terus sama teman kuliah gitu. Jadi kayak ganti-gantian aja sih. Jadi sering video callan mungkin berempat gitu ya kan, kalau di WhatsApp ya kan. Terus juga bikin TikTok. Kayaknya lebih banyak ya. Dan nonton drakor satu Drakor. lagi. Tapi kayaknya Drakor. Kalau drakor kayak juga nonton YouTube, apalagi banyak sekali channel-channel YouTube yang menarik banget ya sekarang Yes, kan. benar. Jadi kayak yang lama-lama udah 1 tahun yang lalu juga tetap ditonton aja terus. Karena udah seboring itu, nggak tahu udah tahu mau ngapain gitu kan. Iya, kalau nonton TV rame-rame sama keluarga. Yes, terus benar. gitu ya. Dan di TV juga kita malah lebih parno sih sebenarnya, karena di TV itu beritanya tentang COVID-19 semua. Jadi Tapi kan itu sinetron aja. tapi itu lebih baik loh daripada kita dapat informasi dari medsos. Iya, Yes, benar. Lebih baik kita nonton TV gitu Jangan kan. sampai kita dapat informasi benar. hoax ya. Karena banyak banget sekarang Iya, kan berita-berita yang sekarang nih orang-orang kan suka di sana ada nggak ya? Di daerah situ. Aduh, kayaknya Mana kita ya? kelewatan
apotik yang rame tuh biasanya tuh. Yang gede ya di sana. Iya. Yang di itu. Yang tadi kata Mbak Gita tadi tuh di daerah mana? Jauh banget. Oke. Nah, kalau apa? Kayak tadi tuh nonton TV gitu ya, berita-berita nih. Kan ini berita-berita tentang corona ini kan banyak banget. Jadi ada yang hoax lah gitu ya. Kalian ikut gak sih nyebarin gitu, suka terus-terusan gitu gak sih info-info yang kalian dapat nih? Misalnya, kayak misalnya nih ada kemarin kayak ada video yang mengatakan bahwasannya nih sudah dapet nih penangkal virus, ada di buah pisang misalnya. Iya, gitu kan. Kalau yang kayak gitu ya belum ada kayak teruji klinis ataupun kayak misalnya kayak poster-poster gitu ya yang nggak ada label-label ada dinkesnya, pemerintahannya atau sebagainya, kayak itu kayaknya nggak berani deh kalau misalnya nggak ada. Juga kayaknya kita dari informasi-informasi yang belum tentu juga kita nggak bisa percaya. Mungkin kita bisa lebih lihat di akun-akun yang resmi kayak akun pemerintah ataupun dari TV, itu mungkin lebih lebih terpercaya gitu ya. Iya, atau dari website khususnya yang emang boleh nih. Ini dari Kimia Farma ini. Kita coba di sini. Ini kita di kampus 3 UMB, ada Kimia Farma Apotik. Kita coba Harusnya yuk ada ya. masuk ke sini. Ini parkirnya gimana? Boleh ya parkir mana? Boleh sini aja. Maklum lah itu ya. Jarang main kesini. Ya kalau nggak kayak gini nggak bakal dicari nih. Iya, sebenarnya Ini jalan deh kayaknya. Ya bener ya? Enggak, sebelah sini aja, sebelah sini aja. Di belakang ini aja. Ada tanjakan gitu. Dan kayaknya emang jalanan tuh pada sepi ya. Sepi banget. Tapi enggak, tapi gini. Ada juga nih, kayak misalnya kan anak-anak nih diliburin. Tapi kan kayak kita nih kayak yang swasta, para orang tua itu kan juga masih tetap ngantor. Tapi ntar deh kita sambung lagi nih ya pemirsa, kita cari dulu nih. Tapi di kita sana tanya tuh dulu udah nih. ada ininya tuh. Udah ada tulisannya, Udah ada tulisannya. Oke. Kita cari di Apotek Kimia Farma. Kayaknya nggak usah masuk deh kita. Ada tulisannya nih. Mohon maaf masker. Oke. Kita harus cari Kita langsung. deh. Yuk. Tapi ini makanannya bagus banget sih buat berjemur. Nah, ternyata kagak ada pemirsa. Kita cari tempat lain deh, tempat lain. Yang Berusaha. Berarti memang kayaknya yang kalau mau cari masker online Iya. banyak yang jual. Tapi ya itu harganya lumayan. Harganya lumayan, terus kita harus bayar ongkir masker, juga. iya. Terus kita harus nunggu juga kayak beberapa hari gitu. Kayak Nggak bisa masker-masker langsung. kain gitu ya yang banyak Iya. nih sekarang gitu. Benar. Tapi kalau untuk masker-masker yang apa sih? Yang hijau itu yang hijau itu Tapi nih ya, kayaknya kita juga harus hati-hati sih dalam menggunakan masker. Kayaknya kalau udah kita gunain itu langsung disobek, benar. karena Benar. kemarin juga ada kasus yang baru-baru itu kan, karena apa sih daur ulang masker. Oh iya katanya yang disetrika lagi itu bener gak sih? Iya, disetrika. Aduh, ngeri ya. Kita nggak tahu siapa yang pakai loh. Ih. Walaupun Ngeri banget ya. mau disetrika kek, mau diapain Jadi itu kek. jangan-jangan nyarinya di tong sampah. Aduh. Iya, jadi kalau misalnya buat yang udah pakai masker ya harus disobek, Iya. sobek pakai tangan aja bisa tuh. Jadi jangan sampai kita Supaya membuang jangan- masker yang bener. masih utuh. Supaya jangan digunakan oleh pihak-pihak yang itu tadi ya, yang begitu tadi yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil kesempatan dengan kondisi seperti ini. Ya tapi lucu juga ya sama orang-orang kayak gitu ya. Dalam keadaan kayak gini bisa-bisanya Iya. mereka mencari masih keuntungan. mencari Kayak- keuntungan. Iya, sampingannya juga ada. jual mahal itu aja udah Iya. gitu kan. Kayak pengepul lagi. Kayak Penimbun masker, hand sanitizer, antiseptik, alkohol, kayak gitu tuh kayak Aduh, uang banyak pakai juga safety mereka belt. juga bakal kena juga kayaknya. Bakal tetap
nggak ada gunanya sih, ya nggak sih? Iya benar. Karena itu bisa jadi bumerang buat mereka sendiri sebenarnya. Kita nggak tahu, namanya juga ini adalah apa sih namanya, virus yang gampang dan amat cepat sekali menular gitu ya. Benar. Jadi ya satu orang aja nih di Bengkulu nih misalnya satu orang yang udah positif misalnya ya, positif kena virus corona itu kan kita udah apa sih, udah waspada banget. Iya, udah harus waspada. Kita nggak tahu loh satu orang itu sudah berinteraksi dengan siapa. banyak orang. Iya, gitu kan, apalagi selama dia sekarang nggak sadar. COVID-19 itu kan bisa bertahan di udara juga. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu orangnya pada lewat terus di udara, virusnya tuh udah Terbangan. Tapi juga nih, aku juga nonton beberapa kayak ngobrol-ngobrol bareng dokter juga ya. Iya. Katanya juga kalau virus ini bukan berterbangan, tapi mereka itu kayak nempel ke benda-benda atau tempat-tempat. Cuma ya udahlah ya, kita juga nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Lebih ya udah di rumah aja deh, hashtag di rumah aja kayaknya lebih baik deh dibanding kita pergi Ya aja. itu tadi loh, balik tadi kan ya obrolan terakhir kita nih tadi. Anak sekolah nih kan memang diliburin, mahasiswa kan memang sekarang udah lewat online kan ya. Iya. Udah lewat online kan, Iya, kemarin harus mau tes tes. kan. Tapi lebih ribet loh. lebih Ribet banget karena apa sih, soal-soal yang diberikan juga kayaknya lebih takutnya mereka kayak nyontek di buku. Jadi Kayak cheating pertanyaannya gitu ya. itu benar-benar pertanyaan yang luar biasa untuk kita Gitu ya? berpikir. Biasanya takut pada Biasanya Heeh. oh gitu. Tapi bisa buka buku nggak? Aduh, boro-boro buka buku waktu 1 jam mikir, berapa banyak soal. Menurut kamu gimana? Jadi kita harus berpikir kritis. Lebih parah gitu. Tapi nggak apa-apa, makin pertanyaannya lebih kayak pintar. bener pengetahuan banget ya, bukan materi yang Bukan bisa materi, dilihat di bukan hanya googling sebutkan apa atau, itu hukum gitu, enggak. Kenapa ada hukum? Pikir deh sama kalian tuh Oh iya ya sih. gimana. Tipa kan ini ya, jurusannya hukum ya. Iya. Gitu. Nah, terus kayak kalian punya adik nggak nih yang masih sekolah? Ada Nggak dong. ada Masih sih, kecil kalau atau ada. keponakan Ada gitu sih kan. sepupu. Terus Anaknya tuh- gimana kalau Iya, anaknya? anaknya Kalau anaknya gimana? Itu gimana tuh? Misalnya dengan kondisi misalnya kayak nggak bisa stay di rumah nih karena mungkin ada yang orang di perusahaannya ya masih tidak memberlakukan nih, masih tetap kerja gitu kan. Kayak kita dong. Ya kayak kita nih misalnya gitu. Terus anak-anaknya gitu kan, pernah nggak sih dengar misalnya keluhan para mama-mama gitu kan, mama-mama muda nih biasanya ya, karena anak-anaknya kecil yang harus aduh gimana nih anaknya nih gitu kan, mau dititipin ke siapa, mau dititipin ke orang juga nggak mungkin gitu kan. Ya balik-balik ke tantenya, ke onti lagi, ke ontinya pokoknya pada nitipin gitu. Jadi kayak PR kan banyak banget ya, banyak Tiba-tiba jadi banget guru PR. dadakan juga bisa Jadi gitu guru, kan. oh iya bener. Untuk pertanyaannya nggak sulit-sulit, tapi sebenarnya SD sekarang juga udah sulit banget. Sumpah parah. Aku ngerti loh. Pertanyaan Apa beda ya dengan masa-masa SD kalian? Beda banget. Beda Kita tuh sampai googling loh, sampai Iya, apaan sih? sulit banget ya. Oh, mbaknya tahun berapa ini? Ketahuan kan? Tahun ya. berapa? Bukan, udah tahunnya tahun lama. Pas yang zaman tahun lama itu juga ini lagi malas belajar lagi. Iya, malah belajar. Zaman-zaman main aja gitu ya. Iya bener. Dan sekarang tuh kayak materi kurikulumnya tuh kayak bener-bener aduh di luar imajinasi kita deh pokoknya, luar biasa deh. Tapi juga ada kabar bahagia nih buat Apa? anak-anak SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, SMA mau kuliah, itu onnya nggak ditiadakan. Iya enak banget ya. Jadi nggak ada alasan lagi aku mutusin kamu gara-gara. Oh, itu juga jadi tren kayaknya. Pengalaman banget dulu kayak gitu. Ya, bisa dulu aku mau fokus. Iya, aku mau fokus UN, taunya betul-betul dia jalan sama yang lain. Aduh, curhat ya. Aduh, tapi emang terjadi sih banyak kayak gitu. Iya. Nah, terus kalau misalnya nih kayak tadi ya, aktivitas di rumah tuh begitu gitu kan. Di keluarga kalian masih ada nggak sih misalnya yang nggak penting tapi masih aja keluar gitu? Enggak sih. Enggak Ya. sih ya. Kayaknya lebih protek lagi sih. Lebih orang protek tua. juga ya gitu kan. Sama kita. Kalau para di rumah gitu mereka juga ikut parno gitu. Iya Seperti sih. kalian.
masih parno juga sih. Apalagi sekarang kan lebih banyak ya yang kasusnya di Jakarta terus juga di Pulau Jawa tuh banyak banget Apalagi di kasusnya Bengkulu ya kan. sendiri. Di Bengkulu juga karena memang untuk bandara kayak jalur darat itu kan belum ditutup ya. Jadi kita kayak masih menerima orang-orang luar yang dari daerah terjangkit itu buat masuk ke sini. Kayak dari Jakarta tuh banyak banget yang masuk Bengkulu masih ya kan. Apalagi orang Bengkulu yang masih ada di Jakarta, Jogja dimanapun mereka masih bisa balik ya kan. Dan kita juga jadi lebih parno aja sih. Yang kemarin kita masih kayak santai-santai aja waktu masih 100, masih 2 orang ya Masih kan. haihi gitu Iya, ya. masih keluar aja sih, masih cuek. Tapi sekarang udah kayak aduh udahlah di rumah aja. Aku tuh kayak kalau misalnya udah mau pergi siaran ataupun mau ke rumah tante doang ya kan, mau main doang ke rumah nenek, jadi kayak ditanyain mau kemana, gak usah keluar gitu loh. Iya, bener ya. Jadi kayak dibatasin banget. Emang kayak di antisipasi sih, jangan sampai kita tuh kayak bablasan. Sekarang emang agak bosen di rumah ya. Tapi jangan bosen-bosen sih, karena kita nggak pernah tahu yang ke depan. Kayaknya kita lihat di sini ada botol-botol yang kayaknya jual. Ini jual botolnya atau hand sanitizer? Ini botolnya aja. Oh iya, karena nih memang nih pemirsa ya, karena kan susah nih kita sekarang nyari hand sanitizer ya. Jadi mereka banyak juga yang cari botol-botol khusus, jadi bisa bikin sendiri. Biasanya pakai daun sirih, pakai alkohol, terus juga dicampurin sama aloe vera. Ini dijual berapa ini Pak? Yang ini 18.000, yang kayak gini 18.000. Oh ini yang kecil kayak gini. Nah ini nih, berapa mili sih nih kayak gini? Nggak tahu nih. Ini berapa mili sih Pak? 10 mili. Oh 25 mili. Harganya berapa yang kecil? 215. Ini 18.200. Ini ukuran 250 mili. Sama ya, ini juga harganya beda ini. Itu harganya belum tentu sekarang loh Mbak, masalahnya kita kan Sini jangan jauh-jauh. Bukan, saya lagi ini Nah gitu, jadi harganya belum tentu sekarang. ya belum tentu harganya dengan untuk besok gitu. Masalahnya kita kan takut pengiriman sama yang pengirimannya itu yang Berarti mencari bisa jadi naik harganya gitu bisa ya? jadi naik. Masalahnya orang-orang kan ada juga dia ngambil kayak harga 18.000 buat jual lagi gitu. Iya. Masalahnya nggak tentu harganya. Ini udah banyak yang pesan nggak nih Bu? Udah banyak. Iya, biasanya orang berapa banyak nih misalnya sekali beli bisa berapa banyak? Ada 200-300 botol. Oh, wow. Nggak tentu masalahnya barangnya. Begitu tuh pemirsa nih. Jadi kalau misalnya mau beli nih kayaknya bisa cepetan nih sebelum harganya naik. Yes, benar. Kemarin berapa ya Pak kalau harga sebelum ini? Kemarin Mahal. harganya Yang ini 10.000. 10.000. Wow. Ada Udah yang hampir kemarin masih normal. 10.000 yang jual. Masalahnya kita pengiriman dari sana itu juga nggak dapat. Gitu ya. Ini juga biasanya nih kalau di online ini 2.000 perak ya. 2.000 perak biasa. 2.000 perak sekarang udah 2 biji 15.000. Kita nggak tahu ya. Iya. Kalau Iya. jual. Ini harga bisa dikatakan harga grosir. Iya. Oh, kalau orang jual nih bisa satu udah 20.000. Ada loh kemarin kan yang pas mau Ada yang jual 20.000 ya, Bu ya. Jual ini kosong gini loh pemirsa. Padahal kalau kita beli ya di masa-masa normal untuk hand sanitizer sendiri aja kalau kita beli di toko-toko tuh 8.000 Iya, ada itu ya, benar. isinya 50 mili tuh ya. Ini botolnya doang. Oke, pemirsa, karena kita tadi niatnya nyari hand sanitizer dan juga tapi ya kita dapat ya kita dapat botolnya doang, berarti kita harus bikin hand sanitizer sendiri ya di rumah. Mungkin yang di rumah juga kalau misalnya mau bikin tuh bisa searching di Google atau di YouTube ya, banyak banget sih udah sekarang.
Ya, oke, kayaknya sampai di sini dulu nih ya perjumpaan kita di Sampai Dengan RBTV kali ini bersama dua presenter RBTV. Kita tadi udah keliling-keliling nyari dan ternyata memang ada yang kita baru masuk udah ada tulisannya masker dan sanitizer sudah nggak ada lagi. Terus ada yang memang kita masuk ternyata memang sudah nggak ada gitu ya, agak susah sih ya. Iya, pasti. Dan kita nemuin botolnya aja. Memang sekarang lebih banyak yang jual nih teman-teman gitu ya via online gitu, hand sanitizernya, dan itu adalah buatan sendiri ya, hand sanitizer rumahan lah gitu ya.